Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Persiapan. Semua penduduk desa ketakutan dan dalam keadaan linglung. Meskipun mereka sudah mendengar tentang ini sebelumnya dan tahu bahwa fisik lelaki kecil itu jauh melebihi teman-temannya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu sangat tidak normal. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan misterius teks tulang, kan? Seseorang bertanya. Tidak, dia tidak melakukannya. Saya melihat dengan sangat jelas bahwa dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Pemimpin kelompok berburu Xi Linghu menjawab. Hong! Si kecil Xi Hao melemparkan kuali tembaga ke tanah. Itu menabrak tanah, menyebabkan asap dan debu mencemari udara. Dia dengan cepat mundur selangkah untuk menghindari debu yang naik. Suara keras ini sekali lagi membuat hati penduduk desa menegang, ini benar-benar iblis kecil. Hasilnya benar-benar sulit dipercaya. Seorang anak berusia 3 tahun mampu mengangkat kuali 1000 jin. Lupakan sekitar pegunungan, akan sulit untuk menemukan seseorang seperti dia bahkan dalam batas-batas bumi ini. Semua penduduk desa tercengang, dan bahkan kepala Xi Yunfeng pun terkejut. Dia tidak percaya bahwa Xi Hao bisa mengangkat kuali sebesar itu di usianya saat ini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Apakah ini nyata? Bagaimana bisa bocah kecil Xi Hao itu memiliki kekuatan yang begitu konyol? Aku belum pernah mendengar anak seperti ini. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki tubuh manusia, saya akan berpikir bahwa beberapa anak keturunan kuno datang ke sini. Semua penduduk desa berbalik dan mulai mengomentari penampilan mencolok si kecil. Chief, kamu pernah ke beberapa daerah makmur kan? Pernahkah Anda bertemu dengan anak-anak seperti ini? Betul sekali. Yunfeng, Anda pernah ke banyak suku yang kuat. Pernahkah Anda mendengar tentang orang seperti iblis kecil ini? Bahkan beberapa tetua tidak bisa menahan diri lagi dan harus bertanya. Xi Yunfeng menjawab, saya pernah berada di klan beberapa juta dan bertemu dengan beberapa anak mereka yang luar biasa. Mereka semua memiliki sumber daya hebat dalam jumlah tak terbatas yang akan membuat siapapun terpana. Meskipun mereka cukup tangguh untuk usia mereka, dibandingkan dengan si kecil, mereka masih agak kurang. Penduduk desa yang mendengar itu semua terdiam. Segera setelah itu, mereka semua mulai tertawa. Ini adalah surga yang menunjukkan kebaikan terhadap desa batu. Seorang anak kecil yang memiliki kekuatan yang mirip dengan keturunan binatang purba, apa yang akan terjadi setelah dia tumbuh dewasa? Desa batu akan menjadi makmur sekali lagi karena dia. Seorang tetua berkata sambil menganalisis, klan besar yang kaya dan kuat itu memiliki ahli sebanyak pohon di hutan. Mereka pasti telah membunuh binatang buas yang sangat menakutkan dan menggunakan darah asli keturunan kuno yang jarang terlihat untuk memurnikan dan membaptis tubuh anak-anak mereka yang sangat berbakat. Kalau tidak, perbedaannya jika dibandingkan dengan si kecil akan lebih besar. Berbagai daerah itu luas dan tidak terbatas. Klan tertinggi dan wilayah raja bangsawan yang legendaris itu mungkin memiliki anak yang lebih kuat. Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar, dan hal-hal yang kita pahami hanyalah sudut kecil dari apa yang sebenarnya ada di luar sana, kata Xi Yunfeng. Pertunjukan seni bela diri kali ini membuat semua penduduk desa sangat senang. Anak-anak semuanya cukup kuat, dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Adapun Xi Hao, itu adalah kebahagiaan di luar dugaan mereka, karena penampilannya benar-benar terlalu mengejutkan. Sementara semua orang mulai menyebar, beberapa tetua klan serta Xi Linghu dan beberapa individu penting lainnya tidak pergi. Mereka terus berdiskusi dengan serius seperti sebelumnya, seolah-olah diskusi mereka sebelumnya tidak pernah berakhir. Ketika Xi Hao tumbuh di masa depan, dalam situasi 1 lawan 1,
Tidakkah dia bisa mengalahkan Hou yang ganas dengan tangan kosong dan membunuh Suani berdarah murni yang matang? Ini adalah makhluk legendaris yang bisa dengan mudah membasmi klan besar dan kuat. Salah satu penatua memadamkan pikirannya yang membara dan berkata, memiliki potensi saat Anda masih muda tidak berarti Anda akan menjadi individu yang kuat yang akan mengejutkan dunia. Anda harus tahu bahwa ada banyak jenius yang menghilang saat mereka masih muda. Semua orang terdiam, dan segera setelah itu, mereka semua menganggukkan kepala. Shi Yunfeng mengerutkan kening dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, Shi Hao dibesarkan di desa ini, jadi dia agak kekurangan sumber daya dan memiliki awal yang lebih buruk. Mustahil bagi kami untuk memberinya darah asli keturunan kuno seperti klan besar lainnya, atau harta gunung legendaris, obat surgawi, dan hal-hal serupa. Shi Linghu berkata, saat ini dia masih muda. Jika itu sebelumnya, maka mungkin sudah terlambat untuk mengejar anak-anak dari klan besar. Shi Yunfeng berpikir sebentar sebelum berkata, berdasarkan pemahaman saya, anak-anak berbakat dari klan besar dunia ini akan menjalani baptisan besar pertama mereka pada usia 5 tahun. Bersama dengan obat-obatan surgawi dan darah asli kuno, tubuh mereka akan disempurnakan dalam tungku tembaga untuk meningkatkan potensi mereka. Yang lain semua menghela nafas pelan. Lagi pula, ini hanya desa kecil, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan klan besar itu? Tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan obat-obatan surgawi atau yang disebut darah asli keturunan kuno. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami bisa. Setelah membunuh beberapa binatang buas yang sangat besar, kita dapat mengekstrak darah mereka yang berharga dan menyimpannya sedikit demi sedikit sebagai persiapan untuk pembaptisan si kecil yang berusia 5 tahun. Salah satu tetua desa menghela nafas. Shi Linghu mengerutkan kening dan mengangkat masalah lain. Untuk bersaing dengan anak-anak kuat dari legenda, selain melepaskan tubuhmu dan membangun fondasi yang kuat, masalah mewarisi jalur kultivasi masih merupakan masalah besar. Kepala Shi Yunfeng mengangguk dan menjawab, serahkan masalah itu padaku. Semua orang segera kehabisan kata-kata. Mereka semua tahu bahwa kepala desa telah pergi dengan beberapa penduduk desa ke tempat yang jauh di masa lalu dan bahkan mengunjungi beberapa sekte dunia ini. Pada akhirnya, dengan harga darah dan nyawa, dia kembali dengan beberapa buku tulang. Mungkinkah itu bisa menyamai warisan klan besar itu? 10 atau lebih bersaudara menjalani perjuangan hidup dan mati bersama, dan hanya 2 dari mereka yang kembali saat tenggelam dalam darah. Pada akhirnya, hanya kepala suku yang selamat, namun dia masih terjangkit penyakit aneh. Masa lalunya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan, dan tidak ada penduduk desa yang menanyakannya juga. Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu? Jelas ada rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Pada hari-hari berikutnya, kepala Shi Yunfeng selalu sangat sibuk. Dia sering secara perlahan menyempurnakan ramuan obat di dalam halaman. Kuali kompor tidak pernah kehabisan api, dan bau obatnya sangat kuat. Kepala desa, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras dan terlalu lelah. Kamu juga perlu istirahat. Bulu mata lelaki kecil itu agak panjang, membuatnya tampak lebih cantik daripada gadis-gadis kecil saat dia dengan serius menyarankan lelaki tua itu untuk istirahat. Tidak perlu. Shi Yunfeng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Para tetua klan, serta Shi Linghu dan beberapa orang lain yang akrab dengan situasi ini, tidak banyak memberitahu Shi Hao. Dia tidak tahu bahwa Shi Yunfeng sebenarnya sedang mempersiapkan pembaptisannya yang berusia 5 tahun. Dengan matahari terbenam datang pasukan berburu kembali. Masing-masing dari mereka memiliki binatang buas di pundak mereka. Meskipun ada beberapa yang terluka, mereka masih berbicara dan tertawa. Halaman batu kepala desa terletak di dekat pintu masuk desa. Shi Hao saat ini berdiri di depan pintu masuk halaman, memperhatikan semua orang saat mereka kembali. Paman, kalian semua sudah kembali.
Dia mengangkat wajahnya yang kecil, polos, dan lembut. Matanya jernih dan hitam cerah saat dia dengan sopan menyapa orang-orang yang kembali. Kemarilah, ini buah beri favoritmu. Paman memilihnya khusus untukmu. Shi Linghu menyerahkan sebuah paket yang dibungkus dengan kulit binatang. Setelah dibuka, bagian dalamnya berwarna merah cerah. Aroma manis menyebar, dan setiap buah bundar berkilau seperti aki tembus pandang. Terima kasih, Paman. Shi Hao mengedipkan matanya yang besar dan dengan senang hati menerima buah beri. Saat malam tiba, penduduk desa sekali lagi mempersembahkan mayat binatang itu ke pohon willow sebagai korban. Setelah menyelesaikan upacara, beberapa mangsa yang lebih spiritual dikirim ke halaman kepala suku. Segera setelah itu, bau darah mulai menyebar dari halaman batu. Beberapa binatang buas menumpuk, tubuh mereka berlumuran darah. Selain itu, tubuh binatang secara bertahap mengering. Mereka berkedip dengan simbol, membuat mereka tampak aneh dan misterius. Ini adalah teks tulang, dan saat ini, mereka telah menjalin diri ke dalam darah. Mereka tampak seperti garis-garis petir yang halus. Shi Yunfeng menggunakan kekuatan misterius untuk memperbaiki dan perlahan mengekstrak obat darah dari darah binatang. Setelah menjalani penyempurnaan tanpa akhir, jumlah darah binatang menurun. Hanya setetes dari setiap binatang yang tersisa, dan itu akan dikumpulkan ke dalam wadah batu giok. Manik-manik darah itu transparan dan secemerlang berlian darah. Menurut apa yang tercatat dalam teks tulang, selama pembaptisan berusia 5 tahun, obat-obatan surgawi, darah asli, dan komponen misterius lainnya akan memiliki efek mistis pada fondasi seseorang dan akan sangat memengaruhi masa depan seseorang. Kepala Shi Yunfeng dengan lembut berbicara. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat Shi Hao, dan dia juga tidak ingin dia tertinggal dari para jenius klan besar lainnya. Dia selalu memikirkan cara untuk menyimpan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembaptisannya. Lebih baik pergi tanpa daripada pergi dengan pilihan yang buruk. Hanya darah asli berkualitas tinggi yang berguna bagi si kecil. Sayangnya, itu benar-benar terlalu langka. Selain itu, jika itu terlalu kuat, mungkin terlalu sulit untuk ditangani. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.